sangat berbahaya sekali kalau kita itu mempercayai jimat atau klinik itu loh. Maka segera jauhi atau tinggalkan klinik atau jimat yang dulur-dulur punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam hormat pencak silat Indonesia. Oke dulur-dulur, semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini saya akan membahas jimat atau klinik versi belajar setia hati. Tentunya kita sebagai saudara-saudara Esa Winongo, kita tidak lepas dari budaya ini di Indonesia. Apa pandangan Esa Winongo terhadap jimat dan klinik ini lor? Banyak dampak yang harus kita terima dalam kehidupan maupun dalam kebatinan kita lor. Menurut saya sangat masuk akal kalau di Esa Winongo ini sangat melarang, terutama di persaudaraan setia hati Winongo Tunas Muda ini, untuk tidak memakai atau mempercayai klinik dan jimat dalam kehidupan kita ini loh. Ada dua analogi menurut saya kalau kita percaya hal tersebut. Yang pertama, keimanan kita terhadap Tuhan kita itu akan digantikan oleh hal tersebut, yang mana kita itu harus selalu percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa bagi yang beragama lain. Maka kalau kita percaya dengan klinik atau jimat tersebut, sangat berbahaya sekali agama kita. Itu yang pertama. Maka saya menyimpulkan sangat masuk akal di Esa Winongo ini kalau ajarannya itu melarang jimat dan klinik untuk dipercaya. Kedua, jimat dan klinik itu sendiri memiliki banyak sekali metode-metode untuk dipercaya oleh sedulur-sedulur semua, terutama jimat itu sendiri loh ya. Ada jimat keselamatan misalnya. Orang kalau sudah percaya dengan jimat tersebut, kemudian mempercayai bahwa jimat tersebut bisa memberikan keselamatan, lalu kita posisikan di mana Tuhan kita? Dan orang akan selalu bergantung pada jimat itu loh. Jadi apa gunanya lagi kita pencak silat, kita itu punya agama, kalau kita bergantung kepada jimat itu loh. Makanya sangat masuk akal kalau Esa Winongo ini melarang kita untuk percaya jimat atau klinik. Ditambah lagi sebenarnya kita juga itu jangankan percaya jimat atau klinik, kita datang ke dukun aja tidak boleh loh. Kecuali dukun bayi, dukun urut itu boleh loh. Sesuai yang saya dapatkan di Esa Winongo ini, ajaran-ajarannya itu seperti itu. Andai kata pada saat itu saya mendalami Esa Winongo ini kok membolehkan berdukun, membolehkan mempercayai jimat ini dan itu, mungkin saya orang pertama kali yang sudah tidak memakai atau keluarlah bahasanya dalam organisasi ini dari Esa Winongo. Saya tegaskan bahwa ajaran Esa Winongo ini sangat lurus dan adiluhur, patut dicontoh semua agama, semua suku, semua golongan, untuk semua umat. Sangat luar biasa loh.
Jadi tidak tercampuri oleh hal-hal yang sifatnya negatif, sifatnya itu instan dan sebagainya. Kita harus berproses. Kalau kita pengen kaya, ya kita harus berusaha, bekerja, dan lain-lain. Tidak instan memakai jimat ini, anti miskin misalnya. Itu kan sangat di luar logika, dan itu biasanya banyak penipuan di situ loh. Nah, Eza Winongo berada di situ untuk melarang percaya hal-hal seperti itu. Karena apa? Itu akan mencederai ajaran Eza Winongo, mencederai keagamaan kita, mencederai kita sebagai manusia yang sejati, manusia yang sangat sempurna loh. Jadi tidak ada yang di atas itu selain Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan malaikat saja itu di bawah manusia loh, apalagi jimat, apalagi iblis, setan, dan seterusnya. Kalau itu jimatnya juga nyata, atau jimatnya juga memang ada fungsinya. Kalau enggak, itu kan sangat berbahaya loh. Kalaupun jimat itu sakti misalnya, kita tuh tidak boleh sebagai orang Esa itu, manusia yang sejati itu ya manusia yang bersih, murni loh. Jadi tidak ada ketergantungan dengan jimat atau klenik dan lain sebagainya. Kita tahu agama itu sendiri juga melarang kita untuk percaya akan klenik dan jimat loh. Karena itu akan mengganggu keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terlebih lagi agama Islam sangat melarang keras untuk percaya klenik dan jimat. Maka ketika saya ikut Eza Winongo ini, saya rasa ini selaras dengan hati dan keimanan saya sebagai umat Islam. Saya sangat bersyukur sekali bisa mendalami atau mengikuti PSW ini, yang saya rasa ini sangat memanusiakan manusia loh. Kita ini harusnya bangga menjadi manusia yang sempurna. Jangan kita kotori dengan hal-hal yang memang itu dilarang, baik menurut agama maupun organisasi. Kita tanyakan kepada hati kita sendiri, pada saat kita ikut Eza Winongo ini tujuannya kemana? Kalau kita memang sudah ikrar di hati kita untuk bersedia mengikuti Eza Winongo, ya kita harus ikuti apa yang menjadi ajaran, apa yang menjadi tuntunan Eza Winongo ini loh. Karena misalnya dulur-dulur ini ikut Eza Winongo, kemudian aturan di Eza Winongo ini tidak jenengan ikuti, tidak sampai ikuti, ya percuma. Berarti hatimu itu bukan untuk Eza, hatimu itu belum bereza. Eza itu manusia yang sejati, manusia yang sempurna dan murni. Kenali dirimu sebelum engkau mengenali Tuhanmu. Nah, dirimu sendiri itulah yang lebih berharga daripada jimat atau klenik itu loh. Kita sebagai saudara Eza Winongo ini sangat menjunjung tinggi ajaran setia hati, yang dimana ajaran setia hati itu selalu mengenali diri sendiri, yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, monggo dulur-dulur, kita benahi diri kita masing-masing. Saya pun pribadi dulu lur, saya juga suka dengan hal-hal tersebut, jimat, klenik, pelet, dan sebagainya. Saya pun dulu seperti itu, dan saya keluarga dukun lah. Ibu saya, kakek saya, nenek saya, itu semua dari memang budaya atau keturunan dukun loh. Jadi saya ini termasuk, ya mau gak mau, tentunya banyak mengikuti, bahkan mempelajari ilmu-ilmu seperti itu. Dan faktanya apa? Selama saya 20 tahun lebih mempelajari, mendalami ilmu
jimat, perkelenian seperti itu, faktanya tidak ada. Itu hanya halusinasi saja. Dan Setia Hati Winongo ini sangat-sangat memanusiakan manusia yang sejati, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah dulur-dulur, kita kembali ke ajaran Setia Hati Winongo yang adiluhur, suci dan bersih. Itulah tujuan kita. Lalu Mas, apakah memang orang itu tidak boleh memakai cincin misalnya, tidak boleh memakai aksesoris seperti keris dan lain sebagainya? Saya pribadi mengatakan boleh, tapi tujuanmu kemana? Niatmu memakai itu untuk apa? Kepercayaanmu kepada barang tersebut itu kemana? Itu loh yang penting. Boleh, asalkan niatnya untuk aksesoris, perhiasan, untuk koleksi misalnya, itu boleh. Tapi hati kita jangan mempercayai barang tersebut itu bisa misalnya untuk pelarisan dagangan misalnya. Terus untuk kalau yang masih bujang atau gadis itu untuk percaya bahwa jimat ini, barang ini untuk melet seseorang biar dia bisa jatuh cinta, itu dusta loh, tidak ada itu loh. Jimat yang paling sakti ini ya uang yang banyak, punya mobil bagus, rumah yang bagus, itu pelet yang paling mujarab loh. Ya jujur saja, dulu saya pernah mengalami yang namanya ritual untuk mendapatkan keris ini kita harus puasa dulu. Kalau nggak puasa 3 hari 3 malam, nanti kerisnya nggak mau ikut tuannya, atau isi kerisnya ini nggak mau menyatu dengan orangnya. Itu saya pernah jadi korban itu. Kemudian kalau yang pelet-pelet itu ya mani gajah, bulu perindu dan seterusnya, itu ada puasanya, ada mantra-mantranya, itu semua dusta loh. Tidak ada itu. Menurut saya loh ya. Kalau menurut dulur-dulur semua itu percaya, ya monggo. Tapi harus kita ketahui, ajaran Setia Hati ini sampai kapanpun kayaknya tidak akan berubah, melarang klenik dan jimat loh. Ya kalau misalnya dulur-dulur waktu keceram, waktu dapat kerohanian tentang Esa Winongo ini merasa sesepuh ada yang membolehkan, ya monggo. Kalau saya pribadi selama belajar di Esa Winongo ini, tidak ada satupun sesepuh yang membolehkan hal tersebut, percaya akan jimat dan klenik loh. Dan saya lihat di kitab kita PSAWTM ini, di kitab 3 zaman itu juga ada tertera di situ, kita itu dilarang untuk percaya hal-hal tersebut. Bahkan kita datang aja ke dukun itu tidak boleh loh, kecuali dukun bayi dan dukun beranak loh, dukun urut misalnya, itu nggak apa-apa. Selain itu, tentunya kita sudah dilarang di situ loh, nggak boleh lagi. Nah, pertanyaannya, sedulur kita di Esa Winongo ini, Mas, apakah ada apa enggak? Ya, kalau dilihat secara umum, karena tradisi kita di Indonesia ini, budaya luhur kita memang seperti itu, sepertinya memang sulit untuk menghilangkan kepercayaan terhadap jimat dan klenik ini loh. Sulit sekali. Dan saya jujur memang saudara-saudara kita di Esa Winongo ini, saya rasa juga masih ada lah, tidak banyak, ada yang percaya hal-hal tersebut. Menurut saya karena beliau-beliau ini, sedulur-sedulur kita ini memang kurang mendalami ilmu Esa, atau memang malas untuk belajar ilmu Esa ini loh. Jadi ada yang salah dengan hatinya sendiri. Dia tidak mau cari tahu, dia tidak mau belajar, beliau tidak mau latihan dan seterusnya. Bagi dulur-dulur semua yang masih mau percaya jimat, klenik, ya monggo. Tapi saya di sini mengingatkan, kembalilah ke ajaran Setia Hati Winongo, yang dimana kita itu dilarang loh.
Tapi umpamanya ya namanya orang mau terus memakai itu dan menurut jenengan itu baik, ya monggo, silahkan. Semua kan ada resiko dan tanggung jawabnya masing-masing. Kalau menurut saya kita tidak patuh dengan aturan atau ajaran di Eza Winongo ini, saya anggap, menurut saya loh ya, itu sudah melanggar sumpah loh. Oke dulur-dulur semua, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Tentunya saya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Kita tutup sebagai penutup belajar setia hati seperti biasa. Ingat dosa, ingat mati. Marilah saudara kita belajar setia hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.